Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Kansa dari kelas 4 dengan NPM 10120329. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dengan program studi S1 Manajemen akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mari kita simak videonya berikut ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Adapun mengingat mati disunahkan bagi setiap muslim yang sehat ataupun yang sedang sakit untuk mengingat mati dengan hati dan lisannya, serta memperbanyak mengingatnya hingga seakan-akan kematian ada di depan matanya. Kenapa? Sebab mengingat mati akan menghalangi dan menghentikan seseorang dari berbuat maksiat dan dapat mendorongnya beramal ketaatan. Terdapat 3 golongan manusia dalam mengingat kematian. Yang pertama, duniawi, yaitu orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat kematian, dan kalaupun ia mengingatnya, ia melakukannya sambil meratapi dunianya. Ini akan membuatnya semakin jauh dari Allah. Yang kedua, bertobat. Orang yang bertobat itu akan memperbanyak mengingat mati, sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar, dan ini makin menyempurnakan tobatnya. Yang ketiga, arifin. Orang yang arif senantiasa mengingat kematian karena baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih, dan seorang yang tengah dimabuk cinta takkan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintainya. Perlu kita ketahui keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, seandainya binatang-binatang ternak tahu seperti yang diketahui oleh anak cucu Adam tentang maut, niscaya kalian tidak akan tega memakan yang sangat gemuk daripadanya. Hadis riwayat Baihaqi. Alasan keutamaannya ialah karena ingat kematian secara otomatis akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang serat dengan tipu daya, dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Sebaliknya, lalai dari mengingat kematian akan mendorongnya untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Bagaimana agar hati selalu ingat kematian? Manusia lalai dari mengingat kematian karena mereka jarang memikirkan dan mengingatnya. Bahkan orang yang mengingat kematian tapi dengan hati yang kosong atau dengan tetap sibuk dalam gemilang kesenangan duniawi pun belum bisa disebut mengingatnya. Kenapa? Karena hal itu tidak akan menimbulkan pengaruh positif dalam hatinya. Jadi cara yang benar dalam mengingat kematian ialah seseorang harus mengosongkan hatinya dari segala sesuatu, sehingga yang ia ingat hanyalah kematian yang berada di depan mata. Ia seperti orang yang hendak bepergian melintasi padang pasir luas yang penuh bahaya, atau hendak mengarungi lautan yang ganas. Dengan demikian, ia tidak akan memikirkan sesuatu yang lain. Banyak yang salah kaprah dalam mengingat kematian. Sebagian kaum muslimin bisa jadi salah paham dengan maksud hadis, perbanyaklah mengingat kematian. Ketika mendengar hadis ini, mereka langsung menyangka bahwa mereka diperintahkan untuk mengingat hal-hal yang mengerikan dan seram. Misalnya, engkau akan mati dengan ngerinya sakaratul maut. Engkau akan mati mengenaskan seperti tertabrak, sesak napas tiba-tiba, atau kena serangan jantung. Barang siapa yang mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara, yaitu yang pertama, bersegera dalam bertaubat. Yang kedua, hati yang qanaah. Yang ketiga, bersemangat melakukan ibadah. Barang siapa yang lupa mengingat kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara, yaitu yang pertama, menunda-nunda taubat. Yang kedua, tidak ridho terhadap pemberian atau takdir Allah. Yang ketiga, malas beribadah. Begitu banyaknya manfaat mengingat kematian. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyebut orang yang pintar adalah orang yang mengingat kematian, lalu mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila kita ingin mempersiapkan sesuatu, pasti kita akan sering mengingatnya. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Terima kasih semua teman-teman yang telah menyimak presentasi
hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. And thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.